Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waringin Febriana Alawiyah, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa L1A020125. Di video ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang sosial demokrasi yang terjadi di negara Swedia. Nah, di materi ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu pertama, bagaimana keberhasilan Swedia dalam membangun sosial demokrasi. Kedua, bagaimana masa sebelum transisi masyarakat Swedia dalam membangun sosial demokrasi. Apa itu sosial demokrasi? Sosial demokrasi merupakan ideologi politik yang menggabungkan sosialisme dengan unsur-unsur kapitalisme yang dianggap sesuai. Sosial demokrasi juga dapat dikatakan sebagai paham politik yang disebut sebagai sosialis moderat yang berkembang pada abad ke-19. Swedia merupakan salah satu negara Skandinavia di Eropa Utara yang berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia dan juga terhubung dengan Denmark lewat sebuah jembatan. Pemerintahan Swedia memiliki 3 level pemerintahan, yaitu nasional, regional, dan lokal. Selain itu, terdapat juga pemerintahan di level Eropa sejak Swedia bergabung dengan menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1995. Sebagai bagian dari negara-negara Skandinavia, Swedia kerap menjadi rujukan utama bagi pengamat kebijakan di seluruh dunia. Keberhasilan Swedia dan negara-negara Skandinavia lainnya dalam membangun sosial demokratik atau social democratic state melalui kebijakan redistributif seperti welfare state yang komprehensif, pemberlakuan pajak progresif yang cukup tinggi, dan perlindungan terhadap pekerja dan serikat buruh, yang dimana mampu meminimalisir terjadinya ketimpangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang cenderung egaliter. Alhasil, negara seperti Swedia seringkali dinobatkan sebagai salah satu kisah sukses ekonomi sosial demokrasi di dunia. Bagi sebagian besar pengamat dan sejarawan, keberhasilan Swedia dalam membangun sosial demokrasi merupakan konsekuensi logis dari keunikan sejarah negara tersebut, yang membuatnya berbeda dari negara-negara lain. Dalam transisinya menuju sosial demokrasi, Swedia mengalami apa yang disebut sebagai Swedish Sonderweg atau jalur khusus Swedia. Menurut mereka, proses transisi di Swedia berbeda dari proses demokratisasi di negara Eropa lainnya, karena sosial demokrasi Swedia lahir sebagai kelanjutan atau kontinuitas sejarah dari egalitarianisme yang terdapat dalam struktur sosial masyarakatnya. Nah, selanjutnya, pada masa sebelum transisi, masyarakat Swedia dianggap memiliki struktur sosial dan budaya yang relatif egaliter, di mana mayoritas masyarakatnya didominasi oleh petani-petani kecil dan independen, baik secara ekonomi dan politik. Terlebih lagi, para sejarawan juga menggambarkan bahwa struktur seperti ini menumbuhkan budaya politik model Swedia atau Swedish model. Di antara petani-petani kecil yang berdasarkan konsensus, interaksi, dan negosiasi. Kaum petani-petani kecil inilah dengan budaya politik egaliter mereka yang kemudian menjadi faktor kunci sebagai aktor utama dalam mendorong demokratisasi dan terciptanya negara sosial demokratik di Swedia dengan kebijakan distributif yang lebih merata dan welfare state. Secara umum, welfare state merupakan sebuah sistem yang mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui layanan-layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, model welfare state di negara Swedia cenderung menggunakan landasan sosial demokratis, yakni sistem yang mengkombinasikan kesejahteraan publik melalui layanan-layanan oleh pemerintah dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkembangan sistem welfare state yang diawali oleh Swedia dapat dikatakan menghasilkan efek spillover terhadap negara-negara Skandinavia lainnya. Kesuksesan dan stabilitas di Swedia pada periode masa tersebut kemudian menginspirasi negara-negara sekitarnya untuk melakukan reformasi ke arah yang sama. Meski dalam praktiknya, pengembangan sistem tersebut berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Oleh karenanya, atas perbedaan-perbedaan tersebut, Arthur menyebut tiap-tiap negara dengan sebutan yang berbeda, yakni Swedia sebagai perintis, lalu diikuti oleh Norwegia dan Denmark, kemudian Finlandia sebagai pengembang terlambat, dan Islandia sebagai negara pendukung.
Singkat kata, egalitarianisme dan sosial demokrasi merupakan takdir Swedia karena struktur sosial masyarakatnya yang sudah relatif egaliter sejak zaman dahulu. Baiklah teman-teman, sekian dari video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan teman-teman mengenai bagaimana sosial demokrasi berkembang di negara Swedia. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.